Jangan ada kapitalisasi nasab. Tidak boleh. Apalagi dengan tujuan untuk motif-motif tertentu. Dan itulah spirit Quran. Jangan kita ada pelegalan, pembedaan strata di antara kita. Tidak ada kelebihan antara yang kulit putih dan kulit hitam. Semua sama. Tidak ada perbedaan antara yang Arab dengan yang Ajam. Tidak ada perbedaan dalam bentuk apapun, termasuk antara orang yang merdeka dengan budak belian. Sekarang harus dihapuskan. Dan bukan sekarang, sejak Islam datang itu sudah menghapus strata-strata itu. Ini harus diketahui oleh ummah. Ini bukan perkataan saya, ini Quran sendiri memberikan semangat itu. Dihapus semua itu. Nah, masalahnya ini kan lagi gonjang-ganjing ini dua komunitas nih ya. Yang sebetulnya kalau dilihat ya dari kacamata ini, yang satu itu rujukannya, nasabnya kepada Sayyidina Hasan Al-Hasani, yang satu Sayyidina Husain atau Al-Husaini. Yang kedua kelompok ini sebetulnya ini kalau dibaca, ini nasabnya kemana? Ke Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya, bisakah kedua belah pihak itu menghadirkan dokumen eksternal? Itu masalahnya. Kalau tidak bisa menghadirkan bukti eksternal, ya cukup menjadi keyakinan saja. Tapi kalau ingin menjadi bukti ilmiah, harus hadirkan bukti eksternal. Ini bukan berlaku satu pihak, kedua belah pihak. Karena kita ini hidup bukan di masa zaman purba. Kita ini hidup di zaman modern. Semua data bisa diakses. Jangankan persoalan ini kelompok Al-Hasani dan Al-Husaini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, dokumen yang sezaman dengan kehidupan beliau, ada tidak? Ada. Apa itu? Surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat-surat Nabi itu. Surat kepada Heraklius ada tersimpan di mana? Museum Topkaki di Turki. Itu sezaman loh dengan hidupnya Nabi. Masa generasi yang jauh dengan masa kehidupan Nabi nggak ada dokumennya? Ini kan aneh. Aneh bin ajaib kalau tidak ada. Apa kita dipaksa harus percaya? Semua berpulang pada kita masing-masing. Ini bukti internal ya, surat Nabi. Bukti eksternalnya ada nggak? Di luar tradisi Islam yang sezaman dengan masa kehidupan Nabi. Ada. Ditulis dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani. Siapa yang menulis? Apakah Muslim? Bukan. Tapi dari pihak Imperium Romawi dalam bahasa Yunani. Teksnya disebut Doktrina Yakobi. Dan itu bisa diakses sampai sekarang. Para ahli berkata apa mengenai manuskrip ini? Mengenai Doktrina Yakobi. Apakah ada penjelasan mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ? Ada. Tahun berapa identifikasinya? Luar biasa ternyata tahunnya itu. Tahun berapa? Dengan karbon C14 tahunnya itu 634 Masehi. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun berapa? 632 Masehi. Selisihnya berapa tahun? Cuma 2 tahun. Tapi dokumen eksternal memvalidasi itu. Nabi saja seperti ini. Masa orang yang datang kemudian tidak bisa menunjukkan hujjah yang kuat?